Hai, selamat datang di VP Podcast. Di episode ke-9 hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa ya ini kira-kira? Ini adalah Mas Joni Iskandar. Benar sekali. Panggilannya? Joni, Mas Joni. Mas Joni ya, Kak Joni lah ya. Boleh Kak Joni. Panggilannya Kak Joni dari alumni SMK Negeri 1 Probolinggo. Tahun berapa Mas? Angkatan 2008. Angkatan 2008. Lulus tahun 2011. Lulus tahun 2011. Nah, hari ini kita akan membicarakan banyak hal tentang perjalanan karir seorang Mas Joni yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat anak-anak atau pendengar setia VP Podcast. Nah, sebelumnya kita tanya-tanya dulu. Mas Joni dulu angkatan tahun 2011. Angkatan tahun 2008. Lulus di tahun 2011. Oke, 2008 di jurusan apa, Mas? Kalau dulu ngomongnya jurusan pemasaran ya. Kalau dulu sekarang, pemasaran. Berarti sekarang BDP. Bisnis daring dan pemasaran. Oke, benar. Berarti Mas Joni ini berasal dari jurusan pemasaran. Atau BDP. Benar. Ya. Dulu kenapa Mas mengambil pemasaran? Itu dulu pertanyaannya. Oke, kenapa mengambil pemasaran? Karena emang basically saya tuh nggak mau ke SMK, terus kayak pemasaran nih nanti di dunia kerja banyak nih peluangnya gitu ya, opportunity untuk kerjanya gitu. Makanya ngambilnya di pemasaran dan ilmunya kayaknya bakal banyak nih, marketing tuh bakal di mana aja nanti after lulus dari SMK. Gitu. Berarti itu atas keinginannya Mas sendiri ya? Benar, atas keinginan sendiri. Bukan karena terpaksa atau karena mungkin ya Mas ya. Karena mungkin tapi itu memang keinginannya Mas Joni sendiri ya? Keinginan sendiri. Kalau kita inget nih flashback ke 2008 maksudnya, sebenarnya saya katanya itu bisa di akuntansi gitu, tapi emang ya tadi gitu karena pemasaran nih banyak ini after lulus tuh bidang kerjanya tuh banyak gitu sih. Jadi berarti makanya pemasaran. Sebelum Mas Joni masuk SMK 1 tuh sudah memikirkan dulu, sudah memikirkan nanti bakalan kemana dan bakalan seperti apa kayak gitu ya. Oke. Benar. Memang seperti ini sih harusnya yang memilih jurusan yang benar itu. Nah, selama Mas Joni sekolah di SMK Negeri 1, kegiatannya Mas Joni itu apa aja aktivitasnya yang Mas Joni ikutin di sini? Benar. Kebetulan dulu waktu di SMK Negeri 1 di 2018 tuh emang nggak bergabung di organisasi OSIS gitu kan ya. Tapi kalau misalkan activity kayak ekstrakurikuler dulu tuh di Pramuka emang wajib kan ya? Iya. Pramuka emang wajib kayak gitu. Emang Pramuka sih gitu. Terus kemudian ini aja prepare buat ikut lomba-lomba aja lomba-lomba. sih. Iya. Nah, ngomongin soal lomba-lomba nih ya, Mas Joni ini cukup banyak menyumbangkan atau berkontribusi di SMK Negeri 1. Perlombaan pertama yang Mas Joni ikuti apa? Perlombaan pertama yang saya ikutin itu pidato perkoperasian. Pidato perkoperasian tingkat kota diadakan oleh Diskoperindak Kota Probolinggo. Oke, pada saat itu juara berapa, Mas? Pada saat itu pidato perkoperasian juara 1 kebetulan. Juara 1 tingkat kota. Itu kelas berapa Mas Joni? Itu kelas 2. Oh, kelas 11 ya? Kelas 11. Kalau sekarang ngomong kelas 11 ya. Iya. Lumayan ya, kelas 11 sudah mulai berprestasi. Benar. Itu. Kemudian yang kedua? Yang kedua itu dulu di delegate di LKS. LKS itu lomba kompetisi siswa jurusan pemasaran yang diadakan oleh Universitas Negeri Malang. Oke, jadi masih lingkupnya itu provinsi. Lingkup provinsi cuman yang mengadakan UM. Benar. Oke. Itu pada saat itu juara apa? Juara berapa, Mas? Juara 1 kebetulan. Juara 1 LKS UM tingkat Jawa Timur ya, tingkat provinsi itu juara 1. Oke, pada saat itu saya penasaran produknya yang dibawa apa? Produknya yang dibawa masih ingat itu dari Leolena, produk dari UKM dari Leolena. Itu ada kerupuk jenggele. Ada sirup-sirup mangga dan anggur. Khas Probolinggo kayak gitu. Masih ingat ternyata. Kerupuk tenggiri. Iya, masih ingat. Pokoknya produk UMKM dari brand kalau nggak salah namanya Leolena. Punyanya Pak Pugo kalau nggak salah, itu yang kita bawa di kompetisi tersebut. Dan produk itu bisa sampai di juara 1. Bisa sampai di juara 1 ternyata. Oke. Kemudian
setelah itu perlombaan yang ketiga apa Mas? Oke, jadi prepare di LKS, tapi dulu pernah di delegate di Olimpiade Ekonomi di Universitas Negeri Jember. Tapi emang itu memang nggak juara sih gitu, tapi kita di situ tuh nggak jelek-jelek amat anunya, apa urutannya gitu. Kemudian perlombaan selanjutnya itu di LKS Jawa Timur. LKS Yang Jawa Timur ya? LKS SMK jurusan pemasaran yang Jawa Timur dulu itu di Ponorogo. Di Ponorogo. Di Ponorogo itu juara 2. Juara 2, keren banget. Benar. Juara 2 tingkat provinsi. Tingkat provinsi ya. Iya. Nah pada saat itu produk yang dibawa apa? Produk yang dibawa sama seperti yang dibawa di sama. UM. Iya, tapi lebih banyak lagi, dia lebih variasi lagi. Ada kelompok tenggiri juga di situ. Kalau di UM intinya yang kita bawa ke tingkat provinsi itu lebih bervariasi lagi sih produknya. Tapi sama dari oleh-olehnya. Dari Leolena, UMKM Leolena namanya. Oke. Nah setelah itu apakah ada perlombaan lagi Mas? Oke, setelah selesai di LKS kan kalau udah juara tidak boleh mengikuti lagi nih. Iya. Akhirnya dulu di delegate di LKS debat bahasa Inggris. Oh sama tapi sama-sama LKS Jawa Timur. LKS Jawa Timur, tapi di bidang lombanya di bahasa Inggris. Waktu itu tim atau sendirian? Tim, 3 tim. Masih ingat dulu sama namanya ada Medito, ada Juliati dan Joni. Joni, saya kebetulan di third speaker, pembicara ketiga. Pada saat itu di lomba itu masih masuk di tahap ini sih, babak penyisian kalau ngomongnya. Masih belum ke octo final. Ya tapi udah keren ya sampai segitu. Sampai nggak boleh ikut lagi loh Masnya. Karena sudah menang. Karena udah juara di LKS. Oke. Jurusan pemasaran. Itu pada saat Mas Joni sekolah di SMK 1 ya? Benar. Cukup banyak yang sudah diberikan oleh Mas Joni. Gimana perasaannya Mas Joni menjadi bagian alumni dari sini? Kalau ditanya bangga, itu bangga banget. Jadi alumni SMK Negeri 1 Kota Probolinggo jurusan pemasaran, kalau sekarang BDP, itu bangga banget gitu. Bener tagline SMK bisa gitu. Tagline itu emang bener nih, nyata gitu. SMK bisa karena alumni dari SMK itu emang bisa kemana nih? Kita bisa lanjutin kerja, bisa lanjutin studi atau jenjang kuliah gitu. Terus kemudian juga banyak banget yang kita pelajari dan kita lakukan, karena di SMK itu kalau dibilang nggak cuma materi doang, tapi juga langsung ke praktek gitu kan ya. Ya di situ sih bangga banget jadi alumni SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Nah, berarti yang anak-anak sekarang juga dan alumni-alumni yang lain juga harusnya bisa memiliki perasaan yang sama seperti Mas Joni, bangga ya. Itu. Nah, setelah lulus dari SMK Negeri 1, Mas Joni melanjutkan studi. Setelah lulus dari SMK Negeri 1 melanjutkan studi di salah satu universitas swasta di Kota Malang, namanya Universitas PGRI Kanjuran Malang. Oke. Oh, yang di daerah Sukun. Benar. Oke. Di situ. Itu mengambil jurusan? Saya di Universitas PGRI Kanjuran Malang itu di pendidikan bahasa Inggris. Di pendidikan bahasa Inggris. Kalau ngomongin pendidikan kan berarti nanti arahnya menjadi guru ya Mas ya? Memang cita-cita Mas Joni memang jadi guru atau gimana? Oke, emang dari kecil tuh kalau ditanya, kalau nulis biodata, cita-citanya apa, pengen jadi guru. Kebetulan mata pelajaran bahasa Inggris adalah yang disukain. Dari SD, SMP sampai SMK, mata pelajaran bahasa Inggris tuh emang mata pelajaran yang disukain. Iya, kayak gitu. Makanya kayak pengen jadi guru, terus kemudian mata pelajaran yang disukain adalah guru bahasa Inggris, dan juga beberapa yang memotivasi saya pengen jadi guru bahasa Inggris tuh dari guru-guru bahasa Inggris yang dari SD, SMP dan SMK gitu. Jadi emang cita-citanya jadi guru pengen bahasa Inggris. Kenapa tidak guru pemasaran? Kan Mas Joni nih sudah beberapa kali memenangi perlombaan di bidang pemasaran gitu. Kenapa nggak ngambil pendidikan tata niaga, pendidikan ekonomi gitu? Tidak ada keinginan melanjutkan ke situ atau? Iya, kalau ditanya itu kenapa tidak pengen jadi tidak pengen ngambil jurusan tersebut dan jadi guru tersebut gitu kan ya. Tadi gitu, karena emang bahasa Inggris tuh emang mata pelajaran yang disukain. Kalau kita kuliah, kalau pas dengan jurusannya kan kayak seneng. Kita iya kan ya, kayak nanti selama 4 tahun kita akan pelajarin itu gitu kan ya. Terus kemudian ya tadi karena mata pelajaran bahasa Inggris yang disukain, akhirnya ngambil pendidikan bahasa Inggris. Terus kenapa nggak ke tata niaga? So basically kalau misalkan masuk ke UM, Universitas Negeri Malang di pendidikan tata niaga itu udah tanpa
Tanpa tes. Ya, Oh, dengan sebenarnya udah sertifikat. bisa. Udah bisa, Oh. tapi emang nggak dipilih. Milihnya itu kalau dulu ngomongnya SNPTN undangan ya. SNMPTN. SNMPTN undangan itu ngambilnya emang pendidikan bahasa Inggris, PGSD dan pendidikan ekonomi. Pilihan ketiganya. Tata niaga emang nggak diambil gitu. Terus ya udah di situ nggak bisa, akhirnya ambilnya ke swasta. Berarti sesuai minat ya Mas. Bener. Minatnya di bahasa Inggris jadi memang ke bahasa Inggris. Benar. Oke. Kayak gitu. Kuliah selama 4 tahun nih. Kuliahnya pas 4 tahun nih. Nah, selama kuliah aktivitas apa yang mungkin sepertinya kan Mas Joni juga dari SMK-nya aja udah sering membuat harum nama sekolahnya. Pasti kalau di kuliahan juga Iya. suka mengikuti perlombaan kah? Benar, bersyukurnya adalah ketika masa studi di universitas atau masa kuliah itu juga sering jadi delegasi kampus nih. Oke. Kebetulan karena di pendidikan bahasa Inggris, jadi perlombaan di sana itu tentang bahasa Inggris, yaitu debat bahasa Inggris gitu. Jadi waktu di kuliah selalu jadi delegasi di English debate, debat bahasa Inggris kayak Itu gitu. tingkat mahasiswa ya, Tingkat Mas, ya? mahasiswa gitu. Aku juga salah satu semifinalis di NU edisi National Apa itu? University Debating Championship. Oh, Kayak gitu. itu yang diadakan Tingkat- secara nasional. Tingkat nasional di situ keren, gitu. keren. Jadi aku NU edisi Unikama itu masuk di semifinal. Semifinal itu 8 besar ya. 8 besar. Gitu. Jadi sebelum-sebelumnya emang pernah di MDU itu kayak kompetisi tingkat Jawa Timur, Universitas tingkat Jawa Timur gitu, tapi belum yang punyanya Dikti. Kalau yang NU edisi itu Dikti yang mengadakan gitu. Oke, keren. Kalau memang kalau sudah belajar atau kuliah di jurusan yang memang sudah menjadi minat kita, akhirnya kan malah seneng dan Benar. bisa berprestasi di situ. Iya, benar seperti itu. Itu saat kuliah 4 tahun ya, Mas? Saya kuliah 4 tahun. Jadi sebenarnya 3 tahun setengah nih. Bisa 3 tahun setengah tapi mau daftar wisuda tuh udah kayak telat gitu loh. Mau yang ikut 3 tahun setengah, akhirnya nunggu. Jadi 6 bulan tuh kayak ya cuma revisi dan skripsi aja gitu. Pas 4 tahun saya di Malang. Pas 4 tahun. Setelah kuliah melanjutkan bekerja atau melanjutkan ke S2? Iya. Setelah lulus dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, saya diterima di salah satu perusahaan e-commerce dari Lipo Group. Dari Lipo Group? Iya, itu namanya mataharimall.com. Oke. Ya, saya dari after lulus dari Unikama, saya diterima kerja di mataharimall.com. Kayak gitu. Di mataharimall.com Di bagian? iya. Jadi di mataharimall.com itu kan kayak 3 tahun setengah nih gitu. Jadi tahun pertama selama 2 tahun saya menjabat sebagai O2O City Leader. Jadi offline to online City Leader itu selama 2 tahun. Kemudian tahun ketiga saya di Community Development Specialist selama 1 tahun. Kemudian tahun keempat itu 6 bulan aja itu sebagai Seller Acquisition Specialist. Jadi selama 3 tahun setengah di mataharimall.com itu 3 kali ganti posisi 3 kali ganti gitu. posisi. Iya. Nah, kalau boleh tahu posisinya Mas Joni pada saat itu apa sih Mas tugasnya gitu? Oke. Kan namanya cukup asik mungkin ya, Iya, bagi benar. saya terutama. Kalau di e-commerce itu kan kayak banyak banget nih Iya. posisi-posisi yang kayak yang tadi kayak O2O City Leader itu Mas Joni sebagai apa? Jadi O2O City Leader, O2O ini offline to online. City Leader tuh kayak ngelit tingkat kota kayak gitu. Jadi saya sebagai tim leader untuk project namanya O2O. Jadi saya ngehandle SPG O2O. Jadi SPG ini SPG O2O ini yang ada di Matahari Department Store. Jadi mataharimall.com itu kan kita kan sama-sama dari Lipo Group nih. Jadi Matahari Department Store kan juga dari Lipo Group. Nah, ini di situ kita nempatin SPG tuh. Ada SPG nih Sales Promotion Girl atau Sales Promotion Boy juga, ada cowoknya juga. Dia itu ada satu booth gitu yang kita taruh di Matahari Department Store. Kemudian nantinya dia yang nawarin user baru untuk download, daftar dan belanja lewat mataharimall.com. Jadi saya nge-handle mereka gitu loh. Jadi ngelit mereka, ngelit dan manage mereka gimana caranya mereka nanti bisa achieve the target, bisa bisa nge-educate user baru supaya mereka bisa gunain platform kita mataharimall.com itu. Oke, itu yang gitu. pertama Itu ya, yang pertama. tahun pertama. As O2O City Leader. Di O2O City Leader tuh saya tuh udah ngendel pernah pegang Sumatera, udah pernah pegang Jawa Timur, pernah pegang Sulawesi. Jadi
awalnya itu sebagai O2O City Leader aku pegang Sumatera, pegang Palembang, pegang Pekanbaru, pegang Medan, pegang Padang kayak gitu. Lampung juga, ada Lampung. Jadi nomaden nih. 3 bulan di Medan, 2 bulan di Palembang, sebulan di Pekanbaru. Karena emang ngehandle SPG baru ini. Ketika mereka udah bisa dilepas, nanti saya pindah ke kota selanjutnya kayak gitu. Kemudian di Jawa Timur juga sama. Jawa Timur pegangnya Surabaya, Batu, Malang, sama Kediri gitu. Habis itu di Sulawesi cuma 2 sih, Kendari sama Makassar gitu. Itu as O2O City Leader. Kemudian dipromot nih. Disuruh balik ke Jakarta, jadi namanya posisinya sebagai Community Development Specialist. Nah, Community Development Specialist ini adalah kita yang mendevelop komunitas-komunitas penjual gitu. Jadi saya bantuin penjual-penjual baru untuk gimana caranya bisa berjualan dan dapatin transaksi di platform kita di Matahari Mall. Jadi ngadain seminar, ngadain workshop, pelatihan gitu-gitu untuk penjual-penjual yang mereka masih baru nih jualan di e-commerce, khususnya di platform kita tuh mataharimall.com gitu. 1 tahun di Community Development Specialist, kemudian ada promosi lagi nih, artinya ditawarin lagi, ada promosi lagi gitu ya. Jadi Seller Acquisition Specialist. Kerjaannya sama seperti Community Development Specialist, tapi kalau yang Seller Acquisition Specialist ini ke brand. Kalau yang tadi ke UMKM nih, ke industri rumahan. Tapi kalau Seller Acquisition itu bener-bener ke brand yang udah well known kayak gitu, brand lokal. Berarti lebih advance sih, sellernya udah biasanya udah punya pabrik, udah produksi konveksinya misalkan gede. Dulu fashion kan, karena Matahari Mall kan fashion, jadi saya tuh fokusnya cari seller-seller yang nge-manage dan cari seller yang fashion gitu. 6 bulan sebagai Seller Acquisition Specialist, kemudian ada tawaran nih. Perusahaan kedua yaitu di Tokopedia sampai saat ini. Oh, berarti Mas Joni 3,5 tahun itu di Matahari Mall. Setelah itu ada tawaran di Tokopedia. Benar. Dan diambil. Sebagai awalnya itu di business operation juga, business operation associate, itu nge-handle project namanya Tokopedia Center. Project ini sama seperti yang saya lakukan sebagai O2O City Leader. Oh, yang pas awal. Gitu. Jadi mereka itu nge-put saya, ngontek saya di LinkedIn, di aplikasi di LinkedIn, di kontak kalau ada better opportunity untuk jadi business operation kayak yang project di O2O tadi, O2O di Matahari Mall gitu. Akhirnya mereka ada offering, siapa juga ya yang nggak mau ke Tokopedia. Waktu itu kan Tokopedia tuh gencar-gencarnya 2018 tuh as unicorn gitu kan. Orang-orang pada mau daftar ke sana, pada nge-apply ke sana, sedangkan Joni bener-bener diajak nih, dikontak via LinkedIn gitu. Ada kesempatan nih, kayak akhirnya tahap interview, ada offering, terus memutuskan untuk resign dari Matahari Mall, joinlah di Tokopedia sejak 1 Oktober 2018. Sampai sekarang? Sampai saat ini. Berarti berjalan 3 tahun 9 bulan udah di Tokopedia. 3 tahun 9 bulan tuh di posisi yang pertama kali atau sudah berubah posisi, Mas? Posisinya kalau dari segi posisi naik grade ya, dulu associate ke dari associate ke spesialis tuh naik grade gitu, dari grade 3 ke grade 4 gitu kan. Jadi naik grade, terus kemudian projectnya nih selama 3 tahun 9 bulan yang ganti-ganti. Jadi awal dulu fokusnya ke buyer, acquisition buyer, terus kemudian selama 2 tahun setengah, kemudian sampai saat ini fokusnya sekarang ke seller gitu. Jadi dulu nge-handle buyer kayak yang seperti O2O City Leader, kemudian sekarang handle seller seperti yang community development dan juga seller acquisition. Jadi kayak linear gitu loh kerjaannya. Linear, iya. Hampir-hampir sama, cuman beda e-commerce gitu beda e-commerce aja gitu. Jadi yang dikerjain ya sama seperti di perusahaan sebelumnya gitu, tapi yang ini beda e-commerce aja sih, platformnya beda gitu. Keren ya. Keren banget pengalamannya. Maksudnya sekalinya bekerja itu langsung di posisi yang lumayan gitu loh. Kalau dibilang seperti itu. Dan juga ketika awal kerja itu kan emang di 2015 tuh kan hype-nya emang kerja di e-commerce gitu kan ya. Dan alhamdulillahnya bersyukurnya adalah keterima di e-commerce gitu setelah lulus di Matahari Mall itu. Dan kalau boleh jujur, banyak ilmu, banyak experience ketika di Matahari Mall gitu. Karena ini perusahaan pertama dan juga e-commerce fashion pertama yang dulu emang gencar banget nih Matahari Mall gitu kan, fashion e-commerce tapi dan ya itu di situ bener-bener kayak
banyak banget yang dipelajarin gitu loh. Experience yang didapat juga banyak banget dan bisa diimplement, bisa diimprove di sampai saat ini di perusahaan Sampai saat sekarang. ini. Nah, pertanyaannya saya adalah, Mas Joni kan kuliahnya ambil pendidikan bahasa Inggris. Nah, kembali lagi kepada ketika mungkin dulu kan di SMK kan pemasaran Pemasaran, gitu ya, pemasaran. Tapi mungkin dulu waktu SMK kan masih belum gencar-gencarnya digital marketing seperti saat ini gini. Iya. Terus setelah lulus kuliah ambil bahasa Inggris, terus kerjanya di E-commerce. e-commerce tuh maksudnya Mas Joni yang melamar atau memang tidak ingin melanjutkan di pendidikan atau bagaimana? Kalau boleh cerita, jadi dulu kan kalau pendidikan tuh ada namanya PPL ya. PPL. Iya, PPL tuh kayak kita ngajar gitu Yeah. selama 3 bulan. Kebetulan dulu tuh ditempatkan di salah satu SMK di Kabupaten Malang, namanya SMK Negeri 1 Singosari. Kebetulan dulu dapat 2 kelas di jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Jadi ngajar 2 kelas, bener-bener ngajar 2 kelas selama 3 bulan gitu kan ya. Terus ternyata selama PPL tuh bener-bener ngerasain nih, oh ternyata jadi guru itu nggak cuma kayak datang ke kelas menyampaikan materi, prepare media pembelajaran, nggak kayak gitu. Tapi kita tuh kayak dituntut kayak buat RPP, silabus gitu. Ternyata administratif thing-nya itu banyak ya gitu. Banget. Akhirnya kayak abis PPL bilang nih ke orang tua, nggak mau jadi guru gitu. Kayak nggak mau jadi guru, intinya pengen ya cari ke perusahaan gitu. Jadi sebelum abis itu udah itu intinya. Jadi reason kenapa nih putar setir yang tadinya dari kecil pengen jadi guru gitu. Ternyata after dapat gelar S1 pendidikan bahasa SPD ya kalau ngomong dari pendidikan bahasa Inggris, itu tuh nggak ke guru gitu, ke perusahaan gitu. Sebelum di Matahari Mall waktu abis Yudisium itu udah pernah ikut kampus hiring dari Nutrifood, dari Pertamina, dari PLN. Jadi bener-bener kayak udah nyobain perusahaan gede dulu nih gitu kan. Terus ternyata ketentolnya adalah ke e-commerce. Oh, itu Matahari Mas Joni nge-apply. nge-apply Kalau yang dari Matahari Mall tuh nge-apply. Jadi dulu ada Tapi memang nge-apply-nya di bagian itu, di posisi itu, atau memang dapatnya di situ? Di posisi itu dulu ada namanya O2O team, ngomongnya nggak nyebutin position. Jadi mereka tuh lagi buka lowongan namanya O2O team. Apa nih O2O? Terus dibaca lagi online to offline team. Deskripsi kan ada tuh job desk-nya. Jadi nanti mau ngapain? Oh kayaknya ini challenging deh, minimal harus S1. Terus nanti Semua jurusan. all major. Jadi semua jurusan harus S1, semua jurusan. Terus kemudian juga project-nya tuh nanti akan ngelit SPG atau SPB di titik poin, namanya pick up point di mataharimall.com, di Matahari Department Store gitu itu. Kok seru kayaknya, akhirnya nge-apply gitu. Terus itu waktu itu interviewnya kan posisinya lagi di Malang, headquarternya kan lagi di Jakarta tuh. Jadi Matahari Mall tuh dulu kantornya tuh di Lipo Kuningan. Jadi telepon-teleponan. Jadi dulu via online. Jadi nggak pakai Skype, nggak pakai apa. Jadi bener-bener telepon. Fotonya itu diminta dari CV itu. Terus 2 kali interviewnya. 3 kali. Pertama sama HRD-nya, terus sama usernya, sama manajer O2O-nya, O2O manajernya. Habis itu offering dengan tim HRD-nya gitu. Terus keterima ya. Itu bener-bener nge-apply berarti di posisi itu ya? Di posisi itu. Dulu ngomongnya nggak nyebutin as O2O city leader, tapi ngomongnya O2O team gitu. O2O team itu banyak banget nih deskripsi yang yang dibuka posisi yang dibuka. Kebetulan mungkin dari sisi kualifikasi masuknya di O2O City Leader itu. Tapi selama di Matahari Mall itu kan Mas Joni juga masih belajar kan ya? Bener dari awal. Kan itu pertama kali. Tapi ya tadi di pemasaran tahu nih. Sudah tahu, ada dasarnya lah ya. Gitu. Jadi dasarnya dari pemasaran, ilmu di S1 itu ya pendidikan di pendidikan bahasa Inggris tuh kayak nge-apply email, buat deck presentasi, itu semuanya pakai bahasa Inggris sih. Jadi di e-commerce tuh even kita kadang menyampaikannya pakai bahasa Indonesia, tapi yang kita prepare di proposal kita, di deck kita, di email kita tuh pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya tuh bersyukurnya di S1-nya. Basic pemasarannya dari itu di SMK-nya gitu. Oke, terus di Tokopedia juga hampir sama kalau Mas ya, pekerjaannya masih seputar e-commerce dan digital marketing, kayak gitu-gitu. Tapi project yang di-handle tuh sekarang ini aku di new seller acquisition. Jadi cari penjual-penjual baru untuk di onboard atau untuk
buka toko di Tokopedia gitu projectnya. Oke, menurut Mas Joni sendiri nih, kan di sini juga ada 5 jurusan ya Mas ya, Benar. dengan ada akuntansi, ada PKM, BDP, kemudian RPL sama juga OTKP. Kalau misalkan kan rata-rata kadang ada yang berpikir bahwa kalau di sini kita akan bekerja ini begitu, kalau di sini kita akan bekerja ini, apakah itu bisa keluar dari stigma itu gitu loh? Harusnya iya ya. Harusnya buktinya iya. kan saya Iya, di bahasa banyak Inggris, buktinya ya. saya di e-commerce gitu kan. Terus kayak itu juga bisa sih stigma itu dihilangkan gitu kan. Jadi kita do and give the best dulu. Lakukan dan beri yang terbaik dulu. Nanti resultnya kemana gitu. Oke, Itu sih. berarti nggak jadi mau apapun jurusannya, Ya. terus mimpinya juga mau sebesar apa juga nggak apa-apa gitu ya. Bener, gitu dulu. Oke, gitu harusnya. dulu. Berarti tidak perlu minder untuk yang jurusan-jurusan lain. Oke, terus menurut Mas Joni sendiri sampai berada di titik ini apa sih rahasianya? Jadi yang ya tadi ya udah dibocorin tadi. Pokoknya Joni tuh selalu do and give the best dulu. Kayak masalah benefit di adjust, misalkan kayak kenaikan gaji, di promote itu udah belakang. Soalnya kita udah melakukan dan memberikan yang terbaik gitu. Jadi rahasianya tuh kayak emang harus itu sih gitu. Jadi intinya adalah kasih dulu extra mile kita. Kerjakan dulu yang terbaik, berikan dulu yang terbaik. Masalah nanti benefitnya mau di adjust, mau di promote jadi apa, itu apa kata yang Bonus ya. itu apa kata yang nilai dan kayak gitu sih. Jadi itu harus di situ. Keren sih. Terus kira-kira Mas Joni rencananya ke depan ini bagaimana? Mau mengembangkan diri tetap di situ atau ada keinginan lain mungkin yang lebih besar mungkin? Karena sekarang kerjanya di Jakarta gitu ya, harus di Jakarta kan kebetulan sekarang lagi WFH nih, work from home. Nantinya di Juli udah mulai WFO kan, work from office lagi nih gitu kan. Itu kan emang headquarter gitu. Dan kebetulan emang dari segi SK gitu ya, soal keputusan emang dari Jakarta gitu, nggak bisa ke daerah gitu. Berharapnya sih bisa pindah di daerah gitu. Kalau emang nggak bisa nanti harus punya usaha sendiri nih gitu kan. Harus ada usaha sendiri yang dimana nanti Joni bisa balik ke kota asal kayak gitu sih. Tapi pengen balik ke sini lagi nggak? Pastinya. Saya kira lebih nyaman berkelana kemana-mana ya. Iya, kayak soalnya salah satu impian orang-orang juga loh yang bisa kerja di mana-mana gitu. Kayak ngantau kalau dibilang udah mau 7 tahun gitu ya di Jakarta gitu. Terus kemudian ya kerjanya emang muter-muter karena pegang daerah, pegang area kan. Ya tapi kota tuh tetap, kota kelahiran tuh harus tetap jadi ini enggak sih? Iya, jadi titik tempat balik pulang. tempat pulang nggak sih? Iya, tapi orang tua Mas Joni ada di sini. Orang tua ada di sini. Saya tinggal sama bapak gitu sih. Sama kakak ikut ipar kayak gitu sih. Oke. Ya, mungkin terakhir nih ya. Tadi kan sudah tipsnya do the best ya. Do the Give best. and do and give the best. Ya, pesan buat adik-adik itu apa Mas? Tadi rahasianya. Kalau pesan-pesannya apa kira-kira? Untuk adik-adik atau anak-anak yang sedang sekolah, yang sedang berjuang di perkuliahan. Iya, buat buat adik-adik yang junior kok ngomong ya, yang sedang sekolah ataupun lagi sedang kuliah, pokoknya yang tadi kan udah pesannya kan do and give the best. Kalau sekarang tuh ya itu belajarlah yang tekun gitu kan, bener-bener kayak tekunin apa yang sedang dijalanin. Kalau misalkan siswa berarti belajar, kalau mahasiswa berarti kuliahnya yang benerin dulu, banyakin networking gitu kan ya, banyak networking, sama ya prepare nih punya plan gitu, kedepannya mau kemana gitu. Itu sih palingan 3 itu yang harus selalu ya dipegang gitu loh, makanya. Yang pertama tetap belajar yang tekun. Kemudian yang kedua itu networkingnya, banyakin link, relasi gitu. lah ya. Kalau ngomong ya, banyakin relasi. Yang ketiga kalau ngomong tuh aku jadi lupa juga jadinya. Apa tadi yang ketiga? Plan. Jadi harus punya rencana nih gitu. Jadi nantinya kalau udah selesai ini, beres ini mau ngapain? Harus ada tujuan ya, Mas. Benar. Oke, sip. Mas Joni, terima kasih banyak atas inspirasi dan sharingnya yang keren banget. Nih, nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa di follow Instagramnya Mas Joni. Iya, nanti akan di deskripsi box nanti guys. Oke, terima kasih banyak Mas Joni, sehat selalu. Terima kasih sudah menginspirasi. Terima kasih. Ya, terima kasih sahabat VP Podcast. Dadah.